Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif dengan NIM 2205962. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kasus 1, kasus 5/32 mengenai struktur biaya. Nah, berikut adalah pembahasannya. Nah, diketahui di soal, perusahaan Mastron itu memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan yang berlokasi di Amerika dan Kanada. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% berdasarkan komisi penjualan. Nah, tingkat komisi inilah digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan. Berikut untuk tahun ke depan, anggaran laporan laba rugi perusahaan Marston. Nah, untuk penjualannya itu diketahui sebelumnya sebesar 30 juta dolar. Terus untuk harga pokok penjualan itu ada harga variabelnya sebesar 17.400.000 dolar. Terus harga tetapnya sebesar 2.800.000 dolar. Nah, sehingga ketika harga penjualan dikurangkan dengan APP penjualannya, maka perusahaan Mastron ini mendapat margin kotornya sebesar 9.800.000 dolar. Nah, setelah dapat margin kotornya tersebut, masih ada beban yang harus ditanggung oleh perusahaan ini, yaitu ada beban penjualan dan administrasi yang terdiri dari komisi sebesar 5.400.000 yang kita dapatkan dari harga penjualan ini, teman-teman, dikali dengan komisinya yang telah diketahui 18% dari setiap penjualan, sehingga dapatlah komisi bebannya itu 5.400.000, terus ada beban iklan tetap 800.000 dan beban administrasi tetap 3.200.000. Terus total bebannya ini sebesar 9.400.000, sementara margin kotor kita 9.800.000, sehingga perusahaan masih mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 400.000 dolar. Nah, untuk berikutnya itu manajemen perusahaan Mastron ini mempelajari bahwa agen penjualannya meminta kenaikan komisi menjadi 20. Tadinya 18, sekarang menjadi 20. Dari penjualan untuk tahun depan. Nah, hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya dimintai oleh agen. Sebagai akibatnya, manajemen Mastron itu memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga penjualan independen. Sehingga controller Mastron itu memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjualan untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjualan ini sebesar 700.000 dolar, termasuk kompensasi karyawannya. Nah, tenaga penjualan juga akan dibayar komisinya 10% dari penjualan gitu. Beban penjualan dan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 dolar setahun. Serta perusahaan juga akan mempekerjakan manajemen penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasinya itu sebesar 200.000 dolar per tahun. Nah, untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan akan meningkat sebesar 500.000 dolar gitu. Nah, dari soal tadi, kita diminta untuk menyelesaikan beberapa soal, yang itu pertama, dengan mengasumsikan penjualannya sebesar 30 juta dolar, buatlah program laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan. Masing-masing itu, yang A, tingkat komisi agennya tidak berubah 18%, yang B, tingkat komisi agennya menaik jadi 20%, yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri.
Nah, lalu pada soal kedua kita diminta untuk menghitung titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan untuk tahun depan. Nah, di nomor 3 nantinya kita diminta untuk ditanyanya berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya 30 juta dolar dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Lalu di nomor 4 kita diminta untuk tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar laba operasi sama atau baik menggunakan agen penjualan independen. Lalu pada nomor 5 kita nanti disuruh buat grafik. Nomor 6 kita akan meminta untuk menuliskan memo kepada Presiden Marston Corporation. Nah, untuk jawaban pertanyaan 1.A, yaitu kita diminta untuk membuat laporan laba rugi dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta dolar dan tingkat agen independennya itu 18%. Sehingga kita buatkan laporannya. Penjualan tetap 30 juta, lalu beban variabelnya terdiri dari variabel HPP-nya 17.400.000, komisi 18% itu dari 30 juta, dapat 5.400.000, sehingga total biaya variabel kita 22.800.000. Sehingga margin kontribusinya itu sebesar 7.200.000. Nah, lanjut setelah kita dapatkan margin kontribusinya tadi, lalu kita menghitung bebannya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tadi, yaitu ada HPP tetapnya 2.800.000, beban iklan 800, dan beban ADM telepon 3.200.000, sehingga total beban tetapnya itu 6.800.000, sehingga laba neto yang dihasilkan itu cuma 400.000 dolar. Lanjut untuk jawaban 1B, dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta tadi, buatlah laporan laba ruginya dengan tingkat komisi agen independen naik 20% itu. Nah, di sini penjualan dari perusahaan ini tetap 30 juta, masih sama caranya seperti tadi, tapi bedanya di komisi ini. Kalau tadi 18, sekarang 20%. Nah, sehingga total beban variabelnya itu menjadi 23.400.000, sehingga margin kontribusinya itu 6.600.000 gitu ya. Nah, sehingga margin kontribusinya itu cuma 6.600.000, sementara ada beban yang harus kita bayar itu beban tetap, beban iklan, beban ADM, totalnya 6.800.000, sehingga perusahaan itu mengalami kerugian 200.000 dolar. Nah, jawaban untuk 1C, dengan mengonsumsikan penjualan 30 juta dolar, buatlah program laba rugi format kontribusi untuk masing-masing alternatif berikut. Nah, penjualan perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri, yaitu dengan 30 juta. Lalu ada beban variabelnya, masih sama, akan tetapi komisinya cuma 10% gitu. Sehingga beban variabelnya cuma 20 juta. Nah, perusahaan mendapatkan margin kontribusi 9.400.000. Nah, lalu bagaimana dengan bebannya? Beban yang ditanggung oleh perusahaan itu ada beban PP tetap, perjalanan dan hiburan tadi di kategori soal, gaji karyawan pendukung, beban iklan tetap, yang total bebannya itu 5.400.000. Sehingga perusahaan masih bisa menghasilkan keuntungan 4.200.000 dari metode 1.C. Nah, jawaban untuk nomor 2, yang diminta nomor 2 itu adalah kita menghitung titik impas dari Marston Corporation. Nah, untuk tingkat komisi agen independen yang tidak berubah, yaitu 18% gitu ya. Margin kontribusi itu kalau kita kurang dengan total beban tetap, maka akan sama dengan pendapatan operasional bersih. Dikali dengan 2.800.000 per 17.400.000. Ya, ini bebannya ya. Lalu dikurang dengan 9.400.000. Nah, sehingga
hasilnya itu 1.946 S ya 1.946.086 gitu 1.946.096 rupiah itulah dalam dolar ya. Nah, untuk tingkat komisi agen naik 20% itu rumusnya sama. Kita dapat titik impasnya itu Rp2.072.078. Lalu untuk perusahaan memperkerjakan penjualan sendiri itu titik impasnya itu di eh 994.063 rupiah dolar. Nah, untuk jawaban nomor 3, mengacu pada jawaban Anda pada bagian 1B tadi, jika perusahaan mempekerjakan penjualannya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualan 30 juta rupiah, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Nah, untuk menghitung penjualan yang diperkirakan untuk mencapai pendapatan operasional bersih sama dengan 15 juta rupiah lebih, 15 juta dolar lebih itu, dari laporan laba rugi, format kontribusi untuk tingkat penjualan untuk agen independen tetap 18% gitu kan. Kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu volume penjualan sama dengan total beban tetap ditambah pendapatan operasional bersih dibagi dengan margin kontribusi volume, di mana penjualannya itu 9 juta ditambah 15 juta, lalu kita bagi 30 juta kali 2.800.000 per 17 juta per 400.000 dolar. Nah, sehingga volume penjualannya itu sekitar 5.207.000 dolar. Nah, untuk jawaban nomor 4 itu tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjualan sendiri gitu. Nah, untuk menetapkan volume penjualan di mana pendapatan operasionalnya bersih akan sama terlepas dari apakah Mushroom Corporation menjual melalui agen dengan tingkat komisi 20% atau memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Kita akan menggunakan rumus berikut, yaitu total beban tetap ditambah pendapatan operasional bersih akan sama dengan total beban tetap ditambah pendapatan operasional bersih perusahaan memperkerjakan tenaga pekerjaan sendiri. Intinya, hal ini akan kita operasikan sehingga volume penjualan bersih di mana pendapatan operasional bersihnya itu sebesar 4.220.000 dolar. Nah, nomor 5 itu buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut itu. Nah, tingkat di mana yang A ini tingkat komisi agen independen naik 20%. Di mana teman-teman lihat beban tetapnya 6.800.000 gitu. Titik impasnya gini kan. Terus teman-teman dapat lihat garis-garis ini. Kalau dia hitam itu total bebannya. Kalau lebih hitam pekat itu beban tetap. Dan kalau merah itu titik impasnya gitu. Seperti inilah gambarannya. Kalau 20% itu kayak lebih stabil gitu. Kayaknya. Kalau untuk perusahaan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri, ya seperti lihat di grafiknya. Kalau yang grafik merah itu merupakan titik impasnya, dan grafik hitam itu total beban, dan yang lebih hitam lagi itu adalah beban tetap. Nah, sehingga dapat kita lihat total bebannya itu 25 juta, titik impasnya itu di 16 juta, dan beban tetapnya di titik 5.400.000 gitu. Sehingga dapat grafiknya itu titik ketemunya itu di kisaran harga 15 juta gitu. Atau di titik impasnya itu 16 juta dolar. Nah, untuk jawaban nomor 6,
mengirimkan memo kepada presiden perusahaan Marston, di mana saya akan memberikan rekomendasi apakah perusahaan harus terus menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan penjualan sendiri, jelaskan. Nah, dari hasil apa yang telah kita selidiki tadi, dari hasil uji coba kita, saya merekomendasikan untuk perusahaan Marston ini memperkerjakan tenaga penjualan sendiri. Kenapa? Karena dalam hal ini saya mempertimbangkan bahwa kontrol tekanannya dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan branding dan konsistensi pesan yang diberikan kepada konsumen gitu. Selain itu, memperkerjakan tenaga penjualan sendiri dapat membantu perusahaan dalam membangun karir untuk karyawan yang lebih potensial. Nah, dari hasil hitungan laba yang telah kita perkirakan, kalau kita menggunakan agen tenaga penjualan sendiri, kita dapat menghasilkan margin itu keuntungannya sekitar 4 jutaan gitu. Dibandingkan kalau komisi penjualan naik 20% itu. Nah, mungkin itu presentasi dari tugas kasus 1 struktur biaya dari saya Muhammad Arif. Mungkin sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.